Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anulus Story akan membawakan alur cerita dari serial anime yang berjudul Kaiju nomor 8 episode kedua. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Shin kembali ke ingatan Mina. Terlihat ia mengulang kata-kata Kafka sebelumnya hingga membuat sang MC memerah. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena jika menghadapi kaiju bersama-sama, rasanya jadi tidak menakutkan. Setelah itu terlihat Mina bersama divisi ketiga akan memburu kaiju yang muncul di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, terdengar sirine peringatan di seluruh penjuru kota Yokohama dan meminta seluruh warga untuk diam di rumah sembari menutup pintu atau menuju ke tempat pengungsian. Di rumah sakit, terlihat kakek yang tadi terkejut bukan main saat melihat Kafka. Melihat hal itu, Reno pun meminta seniornya untuk tersenyum agar kakek itu tak salah paham. Namun sayangnya, senyuman Kafka yang menyeramkan itu malah membuat sang kakek langsung pingsan. Kafka yang khawatir pun mencoba mendekatinya. Namun secara tiba-tiba, melihat kekuatannya yang gak ngota itu, Kafka pun merasa tak percaya dibuatnya. Karena pasukan pertahanan akan segera tiba, Reno lalu mengajak seniornya untuk kabur dari sana. Namun saat Kafka membuka jendela, dia malah membuat dinding kaca itu hancur dalam seketika. Sang MC pun merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Karena sudah tak ada waktu lagi, mereka berdua langsung lompat dari jendela. Setelah mereka kabur dari rumah sakit, Reno pun mempertanyakan mengapa seniornya bisa berubah menjadi kaiju. Dan untuk berjaga-jaga, dirinya pun akan memastikan apakah kaiju humanoid yang ada di belakangnya benar-benar seniornya. Namun sesaat kemudian, setelah kembali ke wujud humanoidnya, sang MC malah kebelet buang air kecil. Mendengar hal itu, Reno pun meminta Kafka untuk menahannya. Terlebih lagi, ia tak mengetahui apakah kaiju humanoid seperti Kafka memiliki organ untuk buang air kecil. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat seniornya yang sok berat, Reno pun mencoba menyeretnya untuk kembali berlari karena dirasa tempat ini belum aman. Tak lama kemudian Kafka lalu menanyakan apakah dirinya bisa menjadi pasukan pertahanan. Mendengar hal itu, Reno pun menjawab jika keinginan Kafka sangat mustahil karena dia akan langsung dieksekusi. Mendengar hal itu, Kafka pun sangat frustasi karena impiannya untuk mengejar Mina benar-benar telah berakhir. Di tengah perasaannya yang sedang kacau, nampak Reno mengajaknya untuk pergi ke dalam area pembatas karena dia kini jika di dalam sana tak ada orang sama sekali. Namun saat hendak pergi ke sana, Kafka merasakan adanya kaiju yang akan muncul dari dalam tanah. Dan benar saja karena tak lama kemudian muncul kaiju yang mirip dengan Yoju sebelumnya. Melihat hal itu, Reno merasa jika kemunculan kaiju itu dapat mengurangi petugas yang akan mengejarnya. Dan mereka pun mempunyai kesempatan untuk bersembunyi dari pasukan pertahanan. Di sisi lain, nampak divisi ketiga mengetahui jika ada kaiju lain yang muncul di kota. Mina pun meminta mobil kedua untuk pergi ke sana, sedangkan ia tetap akan pergi ke rumah sakit. Shin kemudian berpindah di kota yang hancur akibat kemunculan kaiju sebelumnya. Terlihat seorang anak kecil yang menangisi sang ibu yang terjebak di reruntuhan. Meski sang ibu memintanya untuk pergi, namun anak kecil itu menolaknya karena ia akan menolongnya. Namun karena dia masih anak kecil, tentu saja ia tak bisa mengangkat beban berat seperti itu. Naasnya di sini kaiju itu datang dan berniat memangsa mereka berdua. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Dan entah mengapa Kafka tiba-tiba berada di sana dan ia berhasil menyelamatkan mereka dengan tinjunya. Di tengah Kafka yang mengagumi betapa overpower kekuatannya, nampak ia langsung menghampiri anak kecil tersebut dan menanyakan keadaannya. Melihat anak kecil itu yang nampak ketakutan, Kafka pun berniat menunjukkan senyumnya. Namun secara tiba-tiba, setelah Reno datang, pada akhirnya mereka menolong sang ibu dari himpitan reruntuhan yang ada di sana. Beruntung ibu dari anak kecil itu masih hidup dan ia hanya pingsan. Tak lama kemudian nampak kaiju yang belum kapok itu kembali datang, yang membuat sang MC akan menghajarnya dengan serius kali ini. Melihat Kafka yang akan mengeluarkan kekuatan penuhnya, Reno pun langsung membawa mereka berdua untuk menjauh dari tempat ini. Setelah Kafka bersiap dengan kuda-kudanya sembari menghitung mundur, kehancuran kaiju itu pun tak bisa dihindari.
Melihat kekuatan Kafka yang gak otak, tentu saja Reno merasa terkejut dibuatnya. Karena anak kecil itu masih ketakutan saat melihat wajahnya, Kafka pun menenangkannya karena pasukan pertahanan akan datang dan ia juga akan pergi dari sana. Namun saat dirinya akan pergi, secara tak terduga anak kecil itu mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendengar hal itu Kafka langsung teringat dengan ucapan Mina. Saat itu Mina mengaku tak takut lagi saat melawan Kaiju jika mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Kafka juga membayangkan jika dirinya dan Mina sama-sama menjadi anggota pasukan pertahanan. Dan hal itulah yang sangat diimpikan Kafka hingga saat ini. Setelah mendengar jika Reno telah menghubungi pasukan pertahanan dan ia juga mengajaknya untuk kabur dari sana, seketika Kafka berkata jika ia tak ingin menyerah pada impiannya. Setelah itu nampak Mina dan timnya telah sampai di sana. Mereka pun dibuat sangat terkejut sekaligus bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Mina kemudian meminta anak kecil itu untuk menceritakan tentang sosok Kaiju yang ia lihat sebelumnya. Mendengar hal itu anak kecil tersebut langsung mengingat sosok Kaiju yang hampir memangsanya. Ia pun langsung ketakutan yang membuat Mina menenangkannya. Ia pun berjanji akan memusnahkan semua Kaiju yang ada. Meski merasa senang, namun anak kecil itu mengajukan permintaan pada Mina agar ia tak memusnahkan Kaiju yang lembut karena ia telah menyelamatkan ibunya. Mendengar permintaan itu jelas saja Mina hanya bisa bengong. Setelah 3 bulan berlalu, nampak ilustrasi Kaiju Kafka telah diberitakan di televisi. Bahkan Kaiju humanoid sang MC diberi kode Kaiju nomor 8. Setelah Reno datang, dengan berpura-pura tak mengetahui apa yang terjadi, nampak manajer memberitahukan jika ada surat untuknya dan juga Kafka. Ia juga meminta Reno untuk mengantarkan surat itu kepada Kafka. Mendengar hal itu, rekan-rekan yang lainnya pun mengingat jika hal ini sudah menjadi agenda tahunan mereka, di mana Kafka selalu mendaftar menjadi anggota pasukan pertahanan, dan mereka selalu menghiburnya setiap tahun. Reno lalu memeriksa miliknya sendiri, dan membuat rekan yang lainnya ikut bahagia, karena mengetahui jika Reno lolos di ujian pertamanya. Sebelum pergi ke tempat Kafka, nampak Reno mengintip surat milik seniornya itu. Melihat reaksi Reno yang gembira, rekan-rekan yang lainnya pun mengetahui jika Kafka juga lolos di ujian pertamanya. Mereka juga turut bahagia, dan berharap sang MC bisa menjadi pasukan pertahanan, karena mereka mengetahui betapa kerasnya perjuangan sang MC selama bertahun-tahun. Setelah itu nampak Reno memberitahukan jika seniornya telah lulus di ujian pertama. Namun sesaat kemudian, melihat seniornya yang tak bisa membaca situasi, Reno pun merasa kesal dibuatnya. Sang MC yang mencoba kembali ke wujud semula pun nampak gagal karena taring tajamnya masih belum berubah. Setelah Reno mengoceh dengan kelakuan seniornya, ia pun mengingat jika sebelumnya mereka berdua telah berpura-pura menjadi korban dari kemunculan Kaiju. Setelah itu nampak sang MC melihat surat kelulusannya. Namun ia malah biasa saja dan mengaku jika kegagalannya berada di ujian kedua. Reno lalu menanyakan perihal keyakinan seniornya yang akan ikut ujian kedua meski tubuhnya saat ini sangat tidak normal. Mendengar hal itu Kafka pun berkata jika ia tak akan menyerah pada impiannya. Ditambah lagi kali ini ialah kesempatan terakhirnya. Reno yang paham juga akan terus maju meski nantinya terjadi sesuatu pada seniornya. Terlebih lagi mereka sama-sama peserta ujian dan juga sebagai rival. Setelah memperingati Kafka untuk segera kembali ke wujud manusianya, Reno pun nampak pergi dari sana. Meski sebelumnya Kafka terlihat biasa saja, sebenarnya ia merasa bersyukur karena bisa lolos di ujian pertamanya. Karena jika tidak, maka harga dirinya sebagai senior akan hancur. 10 hari kemudian terlihat Kafka dan Reno akan mengikuti ujian keduanya di pangkalan pasukan pertahanan Tachikao di Tokyo Barat. Melihat banyaknya tentara di sana, Reno pun merasa jika seniornya berubah wujud di sini, maka ia pasti akan mati. Setelah itu, nampak beberapa peserta yang akan ikut di ujian selanjutnya. Tak lama kemudian, terlihat seorang gadis memanggil Kafka dengan sebutan paman. Kafka pun tambah frustasi setelah Reno juga membenarkan ucapan gadis itu. Dan intinya gadis itu ingin parkir di nomor 55 yang ditempati mobilnya Kafka. Karena angka 5 adalah angka keberuntungannya hari ini. Melihat Kafka yang emosi dan akan mengajarinya sopan santun, gadis itu pun kehilangan kesabaran dan berniat menggeser mobil itu dengan caranya sendiri. Dan sesaat kemudian, gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya jika ia adalah peserta nomor 2016 yang bernama Shinomiya Kikoro. Mendengar hal itu Reno pun terkejut dan sepertinya ia mengetahui tentang keluarga Shinomiya. Tak lama kemudian, Kikoro secara tiba-tiba mengendus bau Kafka dan ia berkata jika ada aroma Kaiju di tubuhnya. Nah itu dia alur cerita episode kedua dari anime Kaiju nomor 8. Annual Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya
selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.